Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 akan mempresentasikan materi mata kuliah tinjauan seni rupa yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Rahman Atian, SPD. Materi yang akan kami bahas yaitu tinjauan histori seni. Jadi kami akan membahas tinjauan seni rupa berdasarkan alur sejarah. Nah, sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing, yaitu saya dulu. Nama saya Syauky Ilham Putra dengan NIM 25021200012. Selanjutnya ada saya, Zelda Majestadianta dengan NIM 25021200008. Selanjutnya ada saya, Derana Juariskilah dengan NIM 25021200013. Selanjutnya ada saya, Nora Kilamrakoto dengan NIM akhir 023. Baik, sebelum itu kita bisa melihat kembali ke slide awal, yaitu kita akan melihat apa itu tujuan dari tinjauan histori seni. Tinjauan histori seni bertujuan untuk membedah seni rupa melalui sudut pandang sejarah dan budaya dengan ruang lingkup yang mencakup evolusi seni global hingga peran seni rupa Indonesia sebagai alat perjuangan bangsa. Melalui tinjauan ini diharapkan audiens dapat meningkatkan daya apresiasi terhadap nilai filosofis dan historis yang terkandung dalam setiap karya seni. Oke, lalu kita akan beralih ke materi intinya. Apa itu tinjauan seni dalam konteks sejarah? Tinjauan seni rupa merupakan salah satu mata kuliah yang mengajarkan mahasiswa dasar-dasar fundamental dalam mengapresiasi karya seni. Mahasiswa tidak hanya mempelajari wawasan fundamental tentang bagaimana mengapresiasi karya seni yang meliputi aspek formalistik suatu karya seni, namun juga menimbang aspek historis, simbolis, filosofis estetis, bahkan menimbang latar sosiokultural di mana karya seni tersebut diciptakan. Lalu kita akan berpindah ke materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada siapa beberapa tokoh Indonesia yang berperan andil dalam menyebarluaskan aliran-aliran lukisan di Indonesia. Beberapa tokoh Indonesia yang berperan andil, beberapa adalah Raden Saleh, Affandi, Basuki Abdullah, dan Nyoman Warta. Yang pertama ada Raden Saleh yang ada pada tahun 1811 sampai 1880. Raden Saleh adalah pelukis pertama Indonesia yang diakui secara internasional sebagai pelukis yang terlatih di Eropa. Karya-karya Raden Saleh seringkali menggambarkan adegan-adegan dramatis dan romantis, serta potret-potret anggota keluarga kerajaan dan pejabat kolonial pada masa itu. Yang kedua ada Affandi yang ada pada tahun 1907 sampai 1990. Affandi merupakan pelukis Indonesia yang paling terkenal di dunia internasional. Berkat gaya ekspresionis dan romantismenya yang khas, pada tahun 1950-an, ia banyak mengadakan pameran tunggal di India, Inggris, Eropa, dan Amerika Serikat. Affandi tergolong sebagai pelukis yang produktif karena telah melukis lebih dari 2.000 lukisan. Yang ketiga ada Basuki Abdullah yang ada pada tahun 1915 sampai 1993. Basuki Abdullah adalah pelukis realis dan naturalis terkenal dari Indonesia. Karyanya sering kali menggambarkan keindahan alam, kehidupan sehari-hari, serta potret orang-orang penting. Basuki Abdullah juga terkenal karena karyanya yang menggabungkan elemen-elemen budaya Indonesia dengan teknik lukisan barat. Yang terakhir ada Nyoman Warta yang berperan aktif pada tahun 1951 sampai sekarang. Nyoman Warta adalah salah satu pematung kontemporer terkemuka di Indonesia yang terkenal karena karya-karya patung besar dan instalasi publik yang mengesankan. Seperti Garuda Wisnu Kencana di Bali, Nyoman Warta seringkali menggunakan logam sebagai medium utama dalam karyanya, menciptakan patung-patung yang monumental dan penuh makna. Selanjutnya ada kapan seni mulai dikenal oleh umat manusia. Pada awalnya, seni muncul sebagai bentuk komunikasi dan ekspresi.
Manusia purba yang hidup di gua mulai menggambarkan aktivitas mereka lewat gambar di dinding gua. Lukisan gua ditemukan di berbagai dunia seperti Lascaux, Prancis, atau Palmyra, Spanyol, yang menjadi bukti bahwa seni sudah ada ribuan tahun lalu. Perkembangan seni rupa di Indonesia dimulai pada zaman prasejarah, ketika manusia belum mengenal tulisan. Pada masa ini, seni rupa diwujudkan dalam bentuk lukisan gua, alat-alat dari batu. Contoh terkenal adalah lukisan gua di Sulawesi yang menggambarkan babi yang sedang meloncat, yang diperkirakan sebagai bagian dari ritual perburuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada di mana seni pertama kali berkembang. Seni rupa termasuk bagian budaya berusia cukup tua. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya berbagai karya seni rupa, seperti patung, lukisan, hingga catatan pada dinding gua. Salah satu contohnya adalah ditemukannya lukisan tua di dinding gua yang terdapat di Spanyol Utara dan Perancis Selatan, seperti Alpera, Altamira, Combarales, dan Font de Gaume. Selanjutnya, kenapa? Aspek sejarah merupakan dasar penting dalam kajian seni rupa karena membantu memahami perkembangan karya seni dari masa ke masa. Karya seni dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, politik, agama, ekonomi, dan pola pikir masyarakat pada zamannya. Melalui sejarah, kita dapat mengetahui latar belakang, tujuan, serta perkembangan gaya dan teknik seni. Selain itu, sejarah membantu proses apresiasi dan analisis karya secara lebih mendalam karena memungkinkan penafsiran makna berdasarkan konteks zamannya. Dalam pembelajaran seni rupa, sejarah juga penting untuk memahami hubungan antara perubahan zaman dengan perkembangan aliran teori dan ekspresi visual dalam karya seni. Lalu selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya bagaimana tinjauan seni rupa dalam aspek sejarah. Seni rupa bermula dari barat abad ke-17 dan berkembang ke dunia namun tidak linear di Indonesia. Karena VOC selain mencari rempah-rempah juga mempelajari adat dan membawa karya pelukis Indonesia ke barat. Lalu pada abad ke-19 Belanda membawa sekolah lukis yang jadi cikal bakal seni rupa Indonesia. Awalnya seniman Indonesia melukis sebagai hobi. Kemudian muncul kesadaran kebangsaan yang mendorong lahirnya organisasi dan seni lukis berbasis nasionalisme, melahirkan tokoh seperti Agus Jaya, Putu Jaya, dan terutama Sujojono. Sementara sebelumnya sudah ada Raden Saleh yang dibina Belanda sejak kecil agar tidak terpengaruh semangat Diponegoro. Selanjutnya ada fenomena relevan. Lukisan tersebut Maaf, saya ulangi. Fenomena relevan. Lukisan tersebut bukan Maaf, saya ulangi. Fenomena relevan. Dengan meninjau kembali lukisan-lukisan pada masa prasejarah, seperti lukisan dinding gua yang menggambarkan aktivitas berburu hewan hingga simbol-simbol tertentu. Masyarakat modern dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan manusia di masa lalu. Lukisan tersebut bukan sekedar karya seni, melainkan juga sebagai media komunikasi visual yang digunakan manusia prasejarah untuk menyampaikan pesan pengalaman dan kepercayaan mereka. Dengan demikian, lukisan prasejarah berperan penting sebagai sumber informasi yang membantu menjembatani pemahaman antara peradaban masa lalu dan masa kini. Baik, ternyata kita sudah mencapai di penghujung materi untuk materi tinjauan historis seni. Sekiranya jika ada kesalahan kata dari kami secara sengaja maupun tidak disengaja, mohon bisa dimaklumkan dan dimaafkan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.